Halo semua, berjumpa di channel Saka Daik. Di video ini Mimin akan menceritakan serial anime yang berjudul Record of Ragnarok, juga dikenal dengan nama Sumetsu no Wakure. Adalah seri manga Jepang yang ditulis oleh Shinya Umemura dan Takumi Fukui dan diilustrasikan oleh Aji Chika. Cerita bergenre seinen ini mulanya terbit di Comix yang sekarang diterbitkan oleh Monthly Comic Geneon. Film ini mengisahkan pertarungan antara manusia melawan sang dewa yang dimana sangat mustahil bagi manusia untuk memenangkannya. Jadi, siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut antara manusia versus sang dewa ini? Nah, daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode pertama ini menceritakan tentang akan segera berakhirnya umat manusia di tangan para dewa, yakni sebagai penciptanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pertemuan yang diadakan di Valhalla. Di sana para dewa dari berbagai mitologi dan kepercayaan berkumpul. Dewa Zeus memimpin pertemuan kali itu dan nampak didampingi oleh Dewa Hermes. Dewa Hermes adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Mereka berkumpul untuk membahas kelangsungan hidup umat manusia. Para dewa diminta menyampaikan pendapat mereka masing-masing, yaitu para dewa akankah membiarkan manusia terus ada atau para dewa akan mengakhiri keberadaan manusia. Lalu Dewa Siwa menyampaikan pendapatnya. Ia berpendapat bahwa manusia harus dipunahkan, karena setelah ia perhatikan, banyak kekacauan yang diperbuat oleh manusia selama ini. Dan Dewi Aphrodite pun menyetujui hal tersebut. Lalu nampak semua dewa menyetujui hal itu. Mereka setuju bahwa manusia harus dibasmi, karena para dewa pun sudah lelah memandu para manusia. Yang lalu mereka pun sepakat bahwa manusia harus dipunahkan. Setelah mencapai mufakat, Dewa Zeus hendak memukul palu sebagai bukti takdir untuk mengakhiri manusia. Namun belum selesai memukul palu, tiba-tiba seorang Dewi Valkyrie bernama Brunhilde menghentikannya. Para dewa pun seketika tertuju melihat Dewi Valkyrie tersebut. Brunhilde menyatakan keberatannya tentang keputusan para dewa yang ingin memusnahkan umat manusia. Karena di sini Brunhilde adalah setengah manusia dan setengah dewa. Tentunya ia lebih memihak manusia. Dan Brunhilde pun mengakui memang perilaku umat manusia sangatlah mengerikan. Namun mengakhiri manusia semua itu terlalu biasa. Dan ia pun mengatakan, bagaimana kalau membiarkan umat manusia hidup selama 1000 tahun lagi dengan cara menguji umat manusia. Dewa Odin yakni dewa tertinggi Nordik membantahnya. Lalu Brunhilde pun meminta untuk diadakannya pertempuran akhir antara dewa dan manusia yang biasa disebut dengan Ragnarok. Semua dewa terkejut mendengar hal itu dan menertawakannya. Kemudian Brunhilde pun mengeluarkan sebuah kitab yang berisi undang-undang para dewa-dewi. Pada kitab pasal 62 paragraf 15 menyatakan undang-undang pertempuran akhir antara dewa dan manusia yang dikenal dengan sebutan Ragnarok. Itu adalah turnamen 1 lawan 1 antara 13 manusia dan 13 dewa. Jika pihak dewa yang meraih kemenangan, maka kehancuran manusia telah ditentukan. Namun jika manusia yang menang, dewa akan menjamin keberadaan manusia selama 1000 tahun lagi. Akan tetapi undang-undang ini belum pernah diterapkan sejak kelahiran umat manusia. Ini karena manusia tak mungkin bisa mengalahkan para dewa. Hal yang mustahil untuk itu. Bisa dibilang undang-undang ini hanyalah formalitas belaka yang dibuat hanya sebagai lelucon para dewa saja. Mendengar hal itu, para dewa-dewi tertawa. Namun tekad Brunhilde terlihat begitu kuat meskipun ditertawakan. Namun ia bersikeras untuk diadakannya Ragnarok. Di sini Brunhilde terus memprovokasi para dewa dengan cara menganggap bahwa para dewa takut berhadapan dengan manusia. Karena itulah mereka ingin memusnahkan manusia tanpa melawan manusia terlebih dahulu. Dan Dewa Zeus merasa pertarungan itu menarik untuk dilakukan. Akhirnya keputusan untuk mengadakan Ragnarok disetujui. Brunhilde diminta memilih 13 manusia terkuat untuk melawan 13 dewa. Brunhilde pun setuju dan pergi dari tempat itu. Ragnarok diadakan di Aula Valhalla. Para manusia dan dewa-dewi berkumpul di sana
untuk menyaksikan pertarungan 13 dewa melawan 13 manusia diadakan. Handel sang penjaga kiamat sebagai wasitnya. Selama ribuan tahun Handel menantikan meniup trompet horn, atau mungkin yang kita kenal dengan trompet sangkakala. Kini hal itu sebentar lagi akan menjadi kenyataan baginya. Pada pertarungan peraturan kali ini, kemenangan ditentukan jika ada manusia atau dewa yang mati, maka yang bertahan ialah pemenangnya. Kemudian Handel memanggil petarung pertama, dewa Nordik yang terkuat. Dewa Nordik terkuat itu adalah Dewa Thor, yang menurut mitologi Thor adalah dewa yang memiliki kekuatan hebat. Thor juga dikenal sebagai dewa petir. Ia merupakan anak dari Dewa Odin, dan ibunya adalah seorang raksasa bernama George. Dewa Thor merupakan salah satu dewa Norwegia yang memiliki kekuatan besar. Dengan kekuatannya, Dewa Thor berusaha melindungi Asgard dan Midgard. Dewa Thor memiliki sebuah senjata Mjolnir yang berbentuk palu besar, yang selalu digunakan Dewa Thor di setiap pertarungannya. Banyak yang mengatakan hanya dengan palu tersebut Dewa Thor bisa mengeluarkan kekuatan petirnya. Di pertarungan pertama, Brunhilde yakin bahwa manusia bisa mengalahkannya, karena di setiap manusia yang ia temui, ia memilih yang terkuat dan yang terhebat saja. Selanjutnya Handel memanggil perwakilan dari manusia yang akan melawan dewa. Semua manusia menyambut kedatangannya. Dia adalah manusia terkuat dari Tiongkok. Ialah Lubu. Lubu adalah seorang panglima perang yang memiliki tubuh kekar dan sangat kuat. Lubu dianggap sebagai manusia terkuat selama 3 kerajaan terakhir. Ia memiliki senjata berupa tombak yang selalu ia bawa di setiap pertempurannya. Brunhilde meyakini para dewa di sini masih berpikir manusia lemah. Karena itulah dengan kesombongan para dewa, manusia punya peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Handel pun meniup trompet sangkakala sebagai pertanda pertarungan antara dewa versus manusia akan dimulai. Dewa Thor maupun Lubu melangkahkan kakinya, lalu mendekat satu sama lain dengan perlahan. Ketika sudah berhadapan, keduanya dengan memegang senjata andalan mereka masing-masing terlihat sangat gagah. Lalu Lubu mengangkat tombaknya dan mengeluarkan serangannya kepada Dewa Thor. Dewa Thor menahan serangan tombak Lubu dengan palu besarnya. Kemudian Lubu mengeluarkan kekuatan sehingga membuat Dewa Thor terpental ke belakang. Namun di situ Dewa Thor baik-baik saja. Kemudian Lubu kembali mengeluarkan segenap kekuatannya untuk menyerang Dewa Thor. Dan film pun bersambung. Jadi guys, pada episode pertama ini mungkin sampai di sini saja. Pertarungan antara manusia dan dewa pun sudah dimulai, di mana para dewa ingin memusnahkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi, dan para manusia yang membela hak untuk terus hidup. Nah guys, nantikan kelanjutan videonya di episode selanjutnya. Subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.